Halo Bapak Guru, Ibu hebat semuanya. Kembali lagi bersama saya Yohana Silvia Rotuasya Lagan. Hari ini kita akan membahas aksi nyata yang berjudul 3 dosa pendidikan kekerasan seksual dengan tema Seminar Pendidikan Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksual. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Kekerasan seksual adalah perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Contohnya dengan menyentuh tubuh seseorang tanpa izin. Ada 3 jenis kekerasan seksual. Yang pertama adalah kekerasan verbal tanpa kontak fisik. Yang kedua, kekerasan seksual dengan kontak fisik. Yang ketiga adalah kekerasan seksual berbasis media elektronik. Nah, kita akan bahas satu persatu jenis kekerasan seksual. Kekerasan seksual verbal atau tanpa kontak fisik yaitu adalah kekerasan yang berupa menyampaikan ujaran yang bertujuan untuk mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh atau identitas gender pada korban. Kemudian, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan dari korban. Yang ketiga, menyampaikan ucapan berupa rayuan, lelucon, siulan yang bersifat seksual. Dan yang keempat, dengan menatap tubuh korban dengan nuansa seksual sehingga menimbulkan kesan yang tidak nyaman. Pada kekerasan seksual dengan kontak fisik, yaitu kekerasan yang berupa memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Yang kedua, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, mencium, ataupun menggosokkan bagian tubuh korban tanpa persetujuan. Yang ketiga, membuka pakaian korban tanpa persetujuan. Dan yang keempat, yaitu memaksa korban untuk melakukan kegiatan seksual. Yang ketiga adalah kekerasan seksual berbasis media elektronik. Yang pertama, menyebarkan informasi terkait bagian tubuh atau bagian pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan dari korban. Kedua, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, audio, video yang bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban. Yang ketiga, dengan mengunggah foto atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan dari korban. Dalam dunia pendidikan, ada pihak-pihak yang boleh terlibat aktif dalam upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di sekolah, yaitu kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, murid, dan wali murid. Semuanya harus bekerja sama untuk menangani dan mencegah kasus kekerasan seksual di sekolah. Dalam dunia pendidikan, ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual, yaitu membiasakan komunikasi baik antara guru, orang tua, dan teman, melakukan pemahaman pembela jalan seksual yang aman, meningkatkan keamanan di dalam sekolah, dan yang terakhir adalah memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual. Di sekolah, siswa juga dapat belajar tentang kesehatan reproduksi, yaitu melalui mata pelajaran IPA dan PJOK. Di sekolah juga diadakan pelayanan kesehatan yang dapat menunjang pendidikan reproduksi di sekolah, yaitu dengan mengadakan layanan bimbingan dan konseling. Melalui layanan bimbingan dan konseling, siswa dapat berkomunikasi, konsultasi, berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan. Sekolah juga diharapkan mampu menjadi tempat yang aman dan nyaman melalui lingkungan yang sehat untuk seluruh peserta didik. Pihak sekolah harus tegas dan anti terhadap kasus pornografi dan ramah terhadap peserta didik. Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 April 2023, tepatnya di kelas 8A, SMP Kita Membangun, Kecamatan Tambusai Utara. Adapun peserta kegiatannya yaitu Bapak dan Ibu Guru SMP Kita Membangun Tambusai Utara serta siswa.
Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini yaitu untuk mencegah tindakan kekerasan seksual di sekolah, dan para bapak ibu guru dan siswa juga anti terhadap kekerasan seksual. Sebagai hasil evaluasi, kegiatan ini bertujuan agar peserta didik mampu memahami jenis-jenis kekerasan seksual serta mampu mencegah kekerasan seksual terutama di satuan pendidikan. Sebagai tindak lanjut, Bapak Ibu guru juga membentuk satuan petugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kemudian melakukan sosialisasi, pemantauan, dan pengawasan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yang ketiga, memasang poster atau gambar yang berkaitan dengan anti kekerasan seksual. Dan yang keempat, dengan membentuk pelayanan pengaduan tindak kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan. Demikianlah aksi nyata yang saya lakukan tentang sosialisasi anti kekerasan seksual. Dan berikut adalah hasil dari dokumentasinya. Para siswa terlihat sangat antusias dan termotivasi dalam mendengarkan setiap arahan dan penjelasan dari guru. Pada akhir kegiatan, kami melakukan refleksi bersama siswa tentang upaya pencegahan kasus kekerasan seksual. Kemudian diikuti dengan memberikan umpan balik terhadap kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan. Demikianlah aksi nyata saya tentang kekerasan seksual di satuan pendidikan. Menurut Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, apa upaya yang boleh kita lakukan untuk mencegah kekerasan seksual? Silakan berikan komentar di kolom YouTube ya. Dan sampai jumpa di aksi nyata selanjutnya.